Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Strategi Pembelajaran Matematika akan membahas mengenai teori Piaget. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Lutfi Asmi Haikal dengan NPM 20130211025, Eko Ardianto dengan NPM 20130211039, Desi Ramadhani dengan NPM 20130211009, dan Ida Sariha dengan NPM 20130211053. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa subbahasan, antara lain yang pertama gambaran umum teori kognitif menurut Jean Piaget, kedua belajar menurut teori kognitif Jean Piaget, ketiga tahap-tahap perkembangan menurut teori kognitif Jean Piaget, dan yang terakhir implikasi teori kognitif Jean Piaget dalam pembelajaran. Baiklah, sekarang kita masuk ke subbahasan yang pertama, yakni gambaran umum teori kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget lahir di Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 dan meninggal pada 16 September 1980. Pada awal mulanya, ia ahli biologi dan dalam usia 21 tahun sudah meraih gelar doktor. Ia telah berhasil menulis lebih dari 30 buku bermutu yang bertemakan perkembangan anak dan kognitif. Pengaruh pemikiran Jean Piaget baru mempengaruhi masyarakat seperti di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia baru sekitar tahun 1950-an. Menurut Bruno dalam Muhyiddin Shah, hal ini disebabkan karena terlalu kuatnya cengkeraman aliran behaviorisme gagasan Watson. Jadi, Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Jean Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis yang perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka semakin komplekslah susunan sel syarafnya dan semakin meningkat pula kemampuannya. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan individu itu merupakan suatu proses sosial, di mana individu tidak berinteraksi dengan lingkungannya secara fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Akibat dari lingkungan sosialnya berada di antara individu dengan lingkungan fisiknya. Sedangkan interaksi individu dengan orang lain memainkan peran penting dalam pengembangan pandangannya terhadap alam. Melalui pertukaran ide dengan orang lain, individu yang tadinya memiliki pandangan subjektif terhadap sesuatu, maka akan berubah pandangannya menjadi objektif. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental, di mana proses mental tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran secara logis. Bagi Piaget, berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting daripada sekedar mengerti. Semakin bertambahnya umur seseorang, maka
akan semakin kompleks pula susunan sel saraf yang semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. Proses perkembangan mental yang bersifat universal dalam tahapan yang umumnya sama, namun dengan berbagai cara ditemukan adanya perbedaan penampilan kognitif pada tiap kelompok manusia. Sistem persekolahan dan keadaan sosial lah yang dapat mempengaruhi terjadinya perbedaan penampilan dan perkembangan kognitif pada individu. Demikian pula dengan budaya, sistem nilai, dan harapan masyarakat masing-masing. Sekarang kita pelajari kepermasalahan tahap-tahap perkembangan menurut teori kognitif Jean Piaget. Tahap-tahap perkembangan menurut teori kognitif Jean Piaget. Menurut Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi secara terus-menerus dengan lingkungan gitu. Jadi, menurut Piaget ini suatu pengetahuan itu dibentuk oleh individunya itu sendiri dengan interaksi dengan lingkungannya gitu. Ada empat tahap perkembangan kognitif menurut Piaget gitu. Mungkin bisa dijabarkan ya satu-satu ya. Untuk tahapan yang pertama yakni tahap sensori motor. Tahapan ini berusia pada rentang umur usia 0 sampai 2 tahun. Ditandai dengan individu memahami suatu tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris seperti melihat dan mendengar dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Nah, misalnya pada tahapan ini di saat balita gitu 0 sampai 2 tahun itu mulai dikenalkan dengan benda-benda gitu. Oh, ini bantal, oh ini tas loh gitu. Dengan melihat, dengan mendengar di sekitarnya, lingkungan sekitarnya gitu. Sekarang ke tahap pra-operasional. Pada tahapan ini berusia pada rentang 2 sampai 7 tahun. Nah, individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata. Pada tahapan ini, individu tersebut bisa mulai menilai, oh barang ini bagus, oh pemandangan ini bagus loh gitu. Dia bisa melukiskan dunianya gitu melalui baik tingkah laku maupun kata-kata. Sekarang ke tahap operasional konkret. Tahapan ini pada rentang umur 7 sampai 11 tahun. Nah, individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Maksudnya di sini, individu tersebut bisa mengambil kesimpulan yang benar gitu. Lanjut ke tahapan yang keempat, tahap operasional formal. Pada rentang 11 tahun ke atas. Tahapan ini ditandai dengan pada masa ini individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya, atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis dan idealis. Pada tahap ini individu tersebut bisa berpikir abstrak atau memungkinkan dalam benaknya gitu, semisal gini. Oh, nanti 7 tahun yang akan datang aku mau seperti ini loh. Nah, disinilah mulai individu tersebut mulai berpikir kemungkinan gitu. Dan di sini juga pemikiran logis gitu, pengambilan kesimpulan yang benar itu semakin membaik dan muncullah sifat idealis gitu, prinsip-prinsipnya individu tersebut gitu. Pada setiap perubahan pada empat tahapan ini biasanya ditandai dengan munculnya kemampuan intelektual yang baru yang memungkinkan orang memahami dunia dengan cara yang semakin kompleks. Nah, biasanya pada setiap step tahapan-tahapan tersebut dia tuh muncul kemampuan intelektual baru yang memungkinkan orang itu bisa memahami dunia yang semakin kompleks gitu. Oke. Selanjutnya untuk pembahasan terakhir terkait dengan implikasi teori kognitif yang biasa dalam pembelajaran. Implikasi teori kognitif biasa dalam pembelajaran
Ada beberapa hal penting yang diambil terkait dengan teori kognitif sebagaimana yang dikemukakan oleh Piaget, dan diantaranya adalah yang pertama itu individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Nah, ada beberapa poin penting pada bagian ini. Yang pertama, yang menjadi titik pusat dari teori belajar kognitif Piaget ialah individu mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan kognitif atau pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi secara mandiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Nah, maksudnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu itu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Nah, yang kedua adalah dalam berinteraksi dengan lingkungan tersebut, individu berusaha agar mampu beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya sehingga terjadi perubahan dan perkembangan dalam struktur kognitifnya, pengetahuan, wawasan, dan pemahamannya. Nah, ini dengan kata lain, individu dapat pintar dengan belajar sendiri dari lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan yang diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungannya ada kalanya tidak pasti sama dengan apa yang diperoleh dari lingkungan itu, sehingga individu perlu untuk mampu mengembangkan pengetahuannya sendiri, mampu memodifikasi pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sehingga melahirkan pengetahuan dan temuan-temuan baru. Nah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya ilmuwan yang menghasilkan temuan-temuan baru yang selama ini tidak dipelajari di bangku sekolah. Nah, oleh karena itu, proses pendidikan bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi juga bagaimana merangsang struktur kognitif individu sehingga mampu melahirkan pengetahuan dan temuan-temuan baru. Nah, yang kedua yaitu individualisasi dalam pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya atau proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Nah, belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik, karena setiap tahap perkembangan kognitif itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam proses belajar, seseorang akan mengikuti pola dan tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umurnya, karena susunan saraf seseorang akan semakin kompleks seiring dengan bertambahnya umur, yang memungkinkan untuk kemampuannya itu semakin meningkat. Selanjutnya, penjenjangan terhadap tingkatan kemampuan kognitif bersifat hierarki, yaitu melalui tahap-tahap tertentu sesuai dengan umurnya, sehingga seseorang tidak dapat mempelajari sesuatu di luar kemampuan kognitifnya. Dan inilah yang dijadikan dasar pertimbangan guru dalam menyusun struktur dan urutan mata pelajaran di dalam kurikulum. Han dalam Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono mempraktekkan di dalam program pendidikan TK yang menekankan pada perkembangan sensori motoris dan praoperasional, misalnya belajar menggambar, mengenal benda, menghitung, dan sebagainya. Dan itu terjadi secara bertahap sehingga guru yang bila tidak memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan kognitif, maka akan cenderung menyulitkan siswa. Nah, contoh yang lain itu mengajarkan konsep-konsep abstrak tentang sholat kepada sekelompok siswa kelas 2 SD. Nah, tanpa adanya usaha untuk mengkonkretkan konsep-konsep tersebut, itu tidak hanya sia-sia, tetapi justru akan lebih membingungkan siswa dalam mempelajarinya. Yang terakhir, dalam proses pembelajaran juga harus memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik, seperti bagaimana perkembangan berbahasa dan cara berpikir anak, sehingga dalam proses pembelajaran guru dapat tahu harus menggunakan bahasa dan pola pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan cara berpikir anak, karena kemampuan bahasa dan cara berpikir anak itu. Mungkin cukup yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching everyone.